Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan kisah pasangan suami istri yang rumah tangganya hancur akibat suaminya kecelakaan yang mengakibatkan dirinya menjadi lumpuh sebagian. Tokoh utama dalam film ini adalah Sunhwa yang diperankan oleh Seung-ha. Sunhwa dan suaminya yang bernama Dong-so pertama kali bertemu di Jepang saat kuliah dulu. Mereka menjalin hubungan hingga akhirnya menikah. Kini mereka memutuskan untuk kembali ke Korea menjalani kehidupan yang baru. Sekalian ingin bulan madu di sana. Hubungan mereka sangat romantis. Hari-hari mereka dihiasi dengan senyuman. Dan hari itu Dong-so mendapat kenaikan jabatan menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan. Dan karena itu waktunya bersama Sunhwa akan berkurang sedikit. Namun Sunhwa tidak mempermasalahkan hal itu asalkan Dong-so masih tetap mencintainya hingga tua nanti. Sementara ini adalah Gildong. Dia mengelola sebuah tempat karaoke bertajuk Plus Plus di dalamnya. Tapi masih dalam batas wajar. Usahanya lumayan menguntungkan, apalagi pelanggannya bapak-bapak kesepian. Kesuksesan itu tidak lepas dari salah satu karyawannya yang berhasil menemani para pelanggan. Suatu hari Dong-so izin pamit berangkat kerja pagi itu. Sunhwa yang sedang mencuci tiba-tiba dikagetkan dengan jatuhnya lukisan yang ada di dekatnya. Dia merasa kalau firasatnya mengatakan kalau sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, Dong-so yang akan menyeberang jalan tertabrak oleh kendaraan yang menyebabkan dirinya dilarikan ke rumah sakit. Sunhwa melihat suaminya hanya bisa terduduk di atas kursi roda dengan beberapa alat bantu terpasang di lehernya. Sunhwa sangat prihatin melihat keadaan suaminya jadi seperti itu. Dia lalu bertemu dengan dokter yang menangani suaminya. Di sana dokter mengatakan kalau hanya itu yang bisa ia lakukan. Dong-so mengalami kelumpuhan sebagian dari pinggang ke bawah. Sunhwa hanya bisa pasrah berharap ada keajaiban untuk suaminya. Sunhwa menangis mengapa semua ini terjadi pada suaminya. Sementara itu Gildong memberikan uang gaji pada karyawan andalannya. Namun hari itu karyawannya memutuskan untuk berhenti kerja karena akan pindah kota. Dia sangat berterima kasih bisa bekerja dengan Gildong selama ini. Gildong senang melihat karyawannya bahagia, tapi dia juga harus mencari karyawan baru untuk menggantikan posisi yang kosong. Sementara Sunhwa yang baru pulang jalan melihat suaminya minum minuman alkohol dalam jumlah yang banyak. Sepertinya suaminya stres karena dia tidak bisa melakukan apa-apa selain itu. Dan karena itu dia kehilangan pekerjaannya. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah marah-marah saja. Padahal Sunhwa menegurnya secara baik-baik. Sunhwa tersinggung dan pergi. Lalu suaminya lanjut minum-minum sampai kembung. Di lain sisi Gildong menyebarkan selebaran lowongan pekerjaan di beberapa lokasi. Berharap ada orang yang mau melamar. Sunhwa yang terlihat linglung berjalan menuju telepon umum. Dia menelpon ibunya yang berada di Cina, mengatakan kalau dirinya sedang ada masalah sama suaminya. Dia tidak tahan jika keadaannya terus begini. Suaminya tidak bekerja dan mereka kehabisan tabungan. Begitu juga dengan Gildong yang perlahan-lahan mulai kehilangan pelanggan akibat hilangnya karyawannya. Hingga suatu hari, Sunhwa melihat ada lowongan pekerjaan di tempat kerjanya Gildong. Dia masuk ke dalam dan menanyakan pekerjaan tersebut. Gildong sangat senang akhirnya ada yang melamar pekerjaan di tempatnya. Sunhwa langsung diwawancarai apakah dia bersedia bekerja di sana. Sementara Dong-so semakin frustasi dengan kondisinya. Berjalan aja dia kesusahan. Hari itu Sunhwa langsung bekerja dan menemani pelanggan karaokean. Namun dia masih merasa canggung, apalagi harus melayani dan menemani pria lain di saat suaminya menderita di rumah. Setelah selesai Sunhwa langsung mendapat bayaran. Sunhwa terkejut karena bayarannya sangat besar. Dia tidak menyangka kalau dalam sehari dia bisa menghasilkan banyak uang seperti itu. Sunhwa berterima kasih pada Gildong dan kembali pulang. Sunhwa terlihat ceria di sana. Meskipun begitu, suaminya tidak peduli dan terus bermain HP. Sunhwa mulai menikmati pekerjaannya menemani pelanggan karaokean. Bahkan Gildong tampaknya naksir dengannya karena Sunhwa makin hari makin cantik. Hari itu kebetulan ada pelanggan lama yang datang. Saat itu dia dengan sengaja memegang bemper belakang Sunhwa dan itu membuat Sunhwa jadi kesal dan ngambek.
Sunghwa ngadu sama Gildong kalau dia tidak terima diperlakukan seperti itu. Lalu si pelanggan juga mengadu sama Gildong kalau tidak seharusnya Sunghwa menolak, apalagi dia sudah bayar. Untungnya Gildong lebih membela Sunghwa dan meminta pelanggan tersebut meninggalkan tempatnya. Sunghwa akhirnya berterima kasih sekali lagi pada Gildong. Supaya Sunghwa tidak merasa trauma bekerja di sana, dia mengajak Sunghwa makan enak malam itu. Sudah lama Sunghwa tidak merasakan makan bareng di luar semenjak suaminya kecelakaan. Lalu setelah selesai makan, mereka memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, Gildong memberanikan dirinya memeluk Sunghwa dan mengutarakan perasaannya. Namun Sunghwa tampaknya tidak bisa menerima cintanya Gildong. Dia pun pergi meninggalkan Gildong yang tampak kebingungan. Sunghwa pulang ke rumah, namun dia tidak menemukan suaminya di sana. Suaminya pergi mencari udara segar karena merasa bosan berada di dalam rumah. Saat Dongso pulang, dia tidak menghiraukan Sunghwa yang menyapanya, dan itu membuat Sunghwa semakin kecewa dengannya. Suatu hari Sunghwa pergi ke tempat kerjanya dan menemui Gildong. Hari itu Gildong memutuskan untuk libur sehari dan bersantai. Oleh karena itu dia mengajak Sunghwa jalan-jalan. Saat itu Sunghwa tampak mempertimbangkan kembali ucapan Gildong kalau dia menyukainya. Mereka memutuskan untuk check-in di hotel malam itu dan permantapan pun terjadi. Setelah selesai, Sunghwa diam-diam pulang karena sudah larut malam. Sampai di rumah suaminya sudah menunggu sambil minum-minum alkohol lagi. Dia curiga mengapa Sunghwa pulang selarut ini, padahal biasanya dia tidak pernah. Sunghwa berdalih kalau dirinya habis ketemuan sama teman lamanya nongkrong di kafe. Tapi alasan itu tidak diterima suaminya dan menganggap Sunghwa berselingkuh darinya. Sunghwa lantas tersinggung dan ngambek. Dia kembali ke hotel menemui Gildong dan lanjut mantap-mantap. Sunghwa dan Gildong menjalani hubungan gelap. Mereka terlihat bahagia satu sama lain. Namun saat Sunghwa berpelukan dengan Gildong di dekat mobil, dia melihat ada bekas penyok di bodi mobilnya Gildong. Gildong bilang kalau itu bekas dia menabrak hewan yang menyebabkan mobilnya jadi penyok. Awalnya Sunghwa percaya, tapi beberapa hari kemudian mereka kedatangan polisi dan menangkap Gildong atas tuduhan tabrak lari. Sunghwa tidak mengerti, lalu polisi mengatakan kalau Gildong terlibat kecelakaan. Beberapa bulan yang lalu dia menabrak seorang pria yang tidak lain adalah suaminya Sunghwa. Gildong kabur dan kini polisi berhasil menangkapnya. Sunghwa terkejut mengetahui kebenaran itu. Dia merasa jadi orang yang paling berdosa. Sunghwa cepat-cepat kembali ke rumah untuk menemui suaminya. Namun tidak ada. Dia hanya menemukan selembar kertas berisikan pesan dari suaminya kalau dia berterima kasih telah menghiasi hidupnya beberapa tahun terakhir ini. Dongso memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Bersamaan dengan itu Sunghwa mendengar berita di TV ditemukan mayat seorang pria mengapung di sungai. Sunghwa sangat terpukul dengan atas apa yang terjadi pada suaminya. Mereka berjanji akan selalu setia dalam keadaan apapun. Namun takdir berbicara lain. Sunghwa memutuskan untuk pindah dari rumah itu supaya tidak teringat-ingat suaminya. Hingga 3 tahun berlalu, Sunghwa mendatangi tempat karaoke milik Gildong. Di sana dia melihat Gildong mengemasi barang-barang karena bangkrut. Sunghwa mengajak Gildong ke rumahnya sambil nostalgia hubungan mereka. Namun di sana Sunghwa tampaknya masih kepikiran sama perlakuan Gildong terhadap suaminya. Seandainya saja Gildong tidak menabrak suaminya, hidupnya tidak akan berantakan seperti ini. Hingga akhirnya Sunghwa menangis dan teler. Gildong berusaha menenangkan Sunghwa, tapi Sunghwa tiba-tiba nyosor Gildong hingga akhirnya permantapan pun tak terhindari. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Wind Blows. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.